Di sini ada pertanyaan nih dari Ibu Sofi nih ya. Izin bertanya kepada para narasumber yang luar biasa, bagaimana cara komunikasi yang baik kepada orang tua yang memang perlu edukasi terkait kesehatan. Misalnya proses lahiran tadi yang Bu Ade jelaskan masih bergantung pada paparazi. Paraji apa ya? Paparazi. Oh, paparazi kayak paparazi mah bukannya Dukun. wartawan. Dukun, Bu. Oh, Dukun. Oh iya. Kalau paparazi Dukun. itu wartawan ya. Aduh, iya. Nah, kemudian kepada Bu Fitri itu mohon sharing tip parenting 6 anak dari Ibu dong sebagai ibu yang berkarir. Iya ya. Karena saya langsung jawab nih. Karena Bu Fitri mah memang suka hamil ya. Itu luar biasa nih jawabannya. Suka hamil gitu ya. Dia benar-benar jadi hobi hamil itu ya. Nah, itu monggo deh ditanggapin lagi. Silakan Bu Ade dulu mungkin, silakan. Ya, terima kasih Bunda Rika. Oke, jadi gimana nih kalau kita mau mengedukasi orang awam gitu ya terkait dengan bagaimana bisa mengarahkan supaya istrinya bisa ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, kalau dulu standarnya kesehatan itu standarnya Depkes ya zaman dulu itu adalah penolong kesehatannya itu nakes. Jadi namanya pada saat bersalin nakes yang menolong tenaga kesehatan. Kalau sekarang nggak boleh, nggak cukup dengan nakes aja, tapi harus fasiankes. Jadi pertolongan persalinan harus dilakukan di fasilitas layanan kesehatan. Kenapa? Kalau di fasiankes pasti yang nolong nakes dan alatnya ada gitu. Kenapa dibuat di kebijakan seperti itu? Karena angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tuh masih tinggi gitu. Bahkan hingga saat ini masih banyak nih kasus-kasus. Kalau contoh nih di Jakarta saja, di Jakarta beberapa tahun terakhir saya sedang diskusi dengan mahasiswa, itu mahasiswa bilang, Bu, kami sudah melakukan edukasi di LSM, dia bilang, di daerah Jakarta Utara, beberapa tahun yang lalu itu, dia dibuat kelas ibu hamil namanya. Kelas bumil itu kelas kecil, maksimal 10 orang ibu hamil. Kemudian dibuat semacam sesi diskusi dan konseling kelompok sepanjang masa kehamilannya itu. Biasanya setiap bulan. Jadi kalau dia rutin ikut itu 9 kali kan, 8 kali minimal. Ya, sampai proses bersalin. Tetapi pada saat bersalin itu perginya ke paraji, sehingga mengakibatkan para edukator kesehatan itu jadinya hopeless gitu ya, jadi kesel gitu. Udah capek-capek diedukasi gitu ya. Terus saya tanya, pengetahuannya bagaimana? Kalau dites pada saat diskusi itu dia bisa jawab, artinya pengetahuannya tinggi gitu. Nah itu kembali lagi saya tanya, apakah yang diedukasi itu hanya ibunya atau beserta keluarganya? Dia bilang ya programnya buat ibunya gitu. Nah itu dia, itu kembali lagi siapa yang di dalam keluarga itu yang menjadi decision maker-nya, dia yang harus didekati. Ya kalau di luar negeri ya di Indonesia sekarang juga banyak nih kelas-kelas bapak-bapak gitu ya, kelas ayah yang harus mendukung istrinya sejak dia masih hamil. Jadi kalau misalnya mulai dari misalnya konseling pemeriksaan kesehatan, itu suami harus masuk. Jadi kadang-kadang bidan juga gitu ya. Bidannya tahu nih pasang KB segala macam juga gitu ya. Kalau misalnya mereka lagi program untuk menjalankan kehamilan misalnya, itu yang datang istrinya aja. Suaminya mana Bu? Ada di luar nganter. Kenapa nggak disuruh masuk gitu? Harusnya kalau masuk itu kan bisa diedukasi ya. Kalau misalnya tentang perencanaan anak, jadi bagaimana mereka merencanakan, kapan usia yang tepat untuk hamil dan seterusnya. Kemudian nanti bagaimana proses persalinan akan dilaksanakan. Bagaimana misalnya kalau istrinya mengalami kehamilannya yang berat. Kasusnya kalau yang Bu Fitri tadi tambah kuat, tambah bugar gitu ya. Alhamdulillah sih saya juga selama hamil bahkan puasanya itu hampir nggak pernah, saya nggak pernah jebol justru. Pada saat hamil sampai melahirkan, sampai menyusui. Kalau melahirkan kan kita ada nifas ya. Tapi kalau di luar masa nifas itu nggak ada jebolnya tuh. Seingat saya jadi malah kuat gitu. Dan benar juga kalau orang misalnya dibilang puasa itu bikin sakit, enggak. Puasa itu udah jelas-jelas bikin sehat. Terus bagaimana dengan orang yang punya masalah dengan pencernaan, lambung gitu ya. Kemarin diskusi dokter di salah satu stasiun TV itu bagus tuh, dia bilang,
orang sakit pencernaan, sakit gastritis misalnya, itu bukan karena telat makan, bukan karena kurang makan, tapi karena kelebihan makan atau makannya di saat yang salah, di waktu yang salah. Jadi kelebihan porsinya, salah porsinya, atau salah waktu makannya gitu. Jadi jangan salahkan puasa. Ya, untuk orang yang mentalnya bagus, kesehatannya bagus, status kesehatannya bagus ya, dia tetap bisa berpuasa. Begitu juga dengan proses hamil sampai dengan menyusui. Nah, terutama pada masa menyusui itu yang sering sekali membutuhkan dukungan suami. Karena biasanya orang bilang, nggak keluar ASI-nya gitu. Padahal kalau diperiksa, dicek, yang menurut penelitian itu apa namanya faktor utama yang mengakibatkan ASI itu lancar itu faktor psikologis. Jadi kalau si ibu merasa didukung, dirinya merasa bisa memberikan ASI walaupun di 3 hari pertama ya, biasanya 3 hari bahkan ada yang sampai seminggu itu ASI-nya belum keluar. Nah itu mungkin didukung terus, diinisiasi terus gitu sehingga ASI-nya bisa keluar. Jadi sebulan itu nggak keluar, tapi setiap hari terus disuruh anaknya itu menghisap gitu, terjadi bisa keluar gitu ya. Jadi memang yang diedukasi itu tidak cukup hanya perempuan, tapi kalau di kesehatan tuh ada istilahnya significant other, orang lain yang mempengaruhi. Kita lihat siapa nih orang lain yang mempengaruhi. Apakah itu suaminya, apakah itu mertuanya. Penelitian menunjukkan bahwa hampir sekitar 70-80% anak kita itu tidak diskusi kepada orang tua dan gurunya gitu secara terbuka tentang kesehatannya pada masa remaja, tapi mereka lebih cerita kepada temannya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, untuk SD, SMP, SMA itu udah mulai kita edukasi kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi peer counselor. Jadi edukasinya itu dilakukan kepada teman sebaya. Nah, itu mungkin ide nih buat teman-teman bagaimana caranya kita melakukan edukasi yang sebaya, dilakukan oleh sebaya. Bahkan di proyek tertentu itu bahkan bisa educator itu pelajar kepada orang tuanya. Luar biasa ya. Jadi pelajar itu mengedukasi orang tuanya supaya contohnya berhenti merokok. Nah, itu jadi sebenarnya yang menjadi edukator kesehatan itu siapa? Bisa siapapun, asal dia mau. Kalau misalnya dia mau, dia tinggal belajar. Apa nih materi yang dibutuhkan, yang diperlukan. Nah, tinggal Koruma, dilaporin nanti ya. Koruma mengadakan pelatihan, parenting misalnya, atau kesehatan remaja, atau apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Kakak Sofi. Bunda Rika, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa penjelasannya, Bu Pat. Wawasan sekali ya pengetahuan. Kami persilahkan kepada Bu Fitri juga untuk bisa menjawab, menanggapi pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Ya. Iya, silakan Bu. Bu. Ya, oke. Apa tadi ya, Bu ya? Gak jelas. Itu tips katanya, makanya tips parenting 6 anak dari Ibu Dong sebagai ibu berkarir. Yang pasti sabar. Sebagai penyuluh juga gitu ya, sabar. Penyuluh juga nih. Iya, sabar. Kemudian lebih kepada menanamkan nilai-nilai jujur, kemudian bertanggung jawab, ya, kemudian mandiri mungkin seperti itu. Mandiri itu dalam arti seperti ini. Saya malah hampir seperti apa yang Bu Ade tadi sampaikan ya, harusnya kita kondisi anak ada apa pertumbuhan kesehatan tadi ya, lebih banyak cerita kepada orang lain gitu ya daripada ke orang tua. Saya sampai hari ini alhamdulillah ketika anak-anak memang merasakan ada yang lain, itu mungkin kalaupun bercerita bukan kepada orang lain tapi masih tetap pada kondisi di lingkungan keluarga, baik itu saya pribadi
atau kalaupun ketika malu cerita ke saya biasanya curhat ke halah dia apa tantenya gitu, itu ya karena memang kami coba untuk terbuka satu sama lain sekeluarga mungkin seperti itu. Akhirnya ya kalau tidak kita yang dengar sendiri, biasanya mereka curhat ke nenek atau kakeknya atau tantenya mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya semuanya bagaimana kita mengajarkan pola hidup keseharian kita ya. Kalau kita nggak bisa bilang alasannya apa nggak bisa. Saya juga harus bisa jawab, mama pergi ke sini dulu. Misal kalaupun pengen apa-apa, saya selalu bilang, insya Allah ada rezeki kita beli, tapi jangan memaksakan harus hari ini ada. Enggak seperti itu. Saya tidak menanamkan seperti itu, alhamdulillah. Jadi sampai hari ini dengan 6 anak, 2 orang bibi yang pulang pergi, artinya malam itu saya sama anak-anak biasa, bibinya pulang pergi nih, nggak di rumah. Oh. Bibi hanya urus pagi sampai sore. Iya, tapi pagi pun saya punya kalau di saya sendiri pagi tetap anak-anak harus makan nasi dan itu saya yang suapin. Kalau bisa itu minimal setelah anak-anak pagi makan nasi Bu, untuk kesehatan anak-anak sendiri kita suapin. Di situ ada tumbuh rasa yang lebih memiliki antara kasih sayang seorang ibu yang berkarir dengan yang mungkin yang kesibukannya tidak penuh, tapi saya masih bisa harus meluangkan waktu sebagaimana seorang ibu layaknya di rumah seperti itu, Bu. Artinya untuk Fitri sendiri, Bu, kawan-kawan semuanya nih, kalau saya nggak bisa, saya bilang jujur nggak bisa. Terus kalau bisa kata anak-anak gini, mama nggak enak nih bikin nasi gorengnya, enakan buatan babah. Ya udah, aku nggak mau buat. Jadi mungkin itu akhirnya kami terbiasa untuk jangan, daripada nggak dimakan, baik kita buat yang lain, mungkin seperti itu. Arya keterbukaan itu yang mungkin motivasi anak-anak jujur apa adanya, menyampaikan kalau masakan mama tidak enak ya tidak enak, enakan masakan nenek, enakan masakan halah tante, mereka ucapkan semuanya dan saya bisa menerima semua itu. Dan ya itulah keluarga kami, dan saya didukung penuh sama keluarga, terutama orang tua yang pasti bagaimana kita juga bersikap kepada orang tua, cerminan kita, anak-anak kita terhadap kita. Mungkin itu Bunda yang bisa Fitri sampaikan. Kurang lebihnya bisa chat sama Fitri ya. Oke, Bu. Ya mungkin teman-teman ya bisa chat lagi mungkin ya lebih khusus ya bagaimana trik and tips gitu ya, cara mendidik anak 6 sekaligus juga sebagai wanita karir. Tapi mungkin saya sedikit menggarisbawahi, mungkin di keluarga Bu Fitri ini sudah juga ya pendidikan gender itu dilakukan ya. Jadi dalam arti misalnya ya masak itu tidak identik dengan ya perempuan gitu ya, dengan ibu ya. Kalau memang ibunya nggak bisa kan itu biasa ya, ayah juga nggak masalah kan. Jadi itu juga hal-hal pendidikan yang sudah diterapkan ya. Ya mungkin saya juga pengalaman ya, jujur saya sendiri nggak bisa tuh masak dan saya memang nggak suka ke dapur gitu ya. Dan alhamdulillah suami saya memang suka ke dapur dan nggak masalah. Anak-anak saya sudah terbiasa melihat ayahnya di dapur, melihat emaknya di depan laptop gitu ya. Walaupun dua-duanya kita berkarir gitu ya. Jadi itu memang tugas kita juga ya untuk mendidik ya tentang peran-peran kita ini sebetulnya sama. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang di bawah gitu kan, seperti itu ya.